7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puji hormat dan kuasa
Dia layak dipuji dan ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Sang Raja. Amin. Yesus Raja. Oh mulia Sang Raja, Dia yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Amin. Dipuji, ditinggikan. Amin. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Yesus Raja. Oh mulia Sang Raja mulia, Dia telah mati dibangkitkan jadi. Sekali lagi katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Mari jemaat Tuhan kita semua bangkit berdiri, dengan tulus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan tulus hati kasih salam, katakan shalom, selamat pagi. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Mari katakan bersama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Haleluya. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang
Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan. Pujian dan hormat, Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan. surga bumi nyatakan, Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan. Surga bumi nyatakan, Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. kerajaan-Mu berkuasa, Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya. kerajaan-Mu berkuasa di bumi, Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang kekal. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri saudaraku. Tuhanku Raja besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Amin.
Puji Tuhan. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Teduhkan gelombang jiwa kami Bapak. Kami mau mendengar nasihat-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu akan disingkapkan oleh hamba-Mu yang telah Tuhan utus bagi kami. Terima kasih Bapak. Ajar kami lebih dalam lagi mengasihi Engkau. Lebih dari siapapun dan apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari dengan tulus hati katakan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin. Dengan segenap jiwa, ku menanti. Kembali katakan, satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati.
lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan saja katakan lebih dalam lagi. Dengan tulus. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih jemaat Tuhan katakan lebih dalam lagi. Ku rindukan. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, Ku rindukan Tuhan. lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, mengasihi. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Dalam ketulusan hati dan kerinduan hati yang dalam, kami menghampiri tahta kudus-Mu, kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Merindukan firman dan kebenaran-Mu disampaikan bagi setiap kami. Setiap pujian dan pengagungan akan nama-Mu biar sungguh itu berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, terlebih ketika hidup kami sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Lebih dari semua yang kami rindukan pagi hari ini, sungguh yang kami rindukan Allah berbicara melalui hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Layakkan dia dan perkenankan dia menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terlebih ketika kami rindu masuk dalam perjamuan kudus-Mu, kami rindu Tuhan dalam pengertian yang benar akan kehendak-Mu, kami menikmati roti dan anggur perjamuan kudus itu. Cerahkan pikiran kami, cerahkan hati kami lewat firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Yang kami rindu sambut hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sudah dikasih Tuhan. Jika berbicara iman, maka gereja ini berdiri dan ada hingga hari ini itu adalah karena iman. Iman dari setiap kita yang bersama-sama bersepakat untuk tetap berkomitmen bahwa kebenaran dan kehendak Tuhan menjadi satu-satunya yang terbaik yang harus kita ikuti di sepanjang perjalanan hidup kita. Setidaknya hingga hari ini kita sudah bertarung dan berjuang untuk mempertahankan iman itu melalui berdiri dan tetap berjalannya gereja dan pelayanan ini. Amin, saudara. Jadi kalau bukan karena iman, tidak mungkin gereja ini ada. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin gereja ini hingga hari ini masih tetap berdiri tegak dan berjalan.
Setidaknya yang kita tahu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ke depan kita berharap tetap kehendak dan rencana Tuhan yang kita ikuti dan kita kerjakan. Nah, namun sayangnya hidup kita bukan hanya sekedar masalah gereja ini, bukan? Betul? Hidup kita bukan hanya sekedar ngurusi gereja ini dan tiap pagi siang malam hanya berbicara tentang pelayanan SDC, bukan. Ternyata hidup kita terdiri dari berbagai macam peristiwa, terdiri dari berbagai macam gelombang, ya. Tentu kalau itu gelombang, ibarat kata kehidupan ini adalah sebuah lautan, gelombangnya bukan hanya satu. Ada banyak gelombang yang harus kita hadapi, yang kita kenal dengan nama gelombang kehidupan itu. Gelombang kehidupan itu ternyata bukan hanya satu. Hidup juga bukan hanya sekedar masalah gelombang. Iya betul, kadangkala ada riak-riak yang juga menyenangkan kita, bukan? Ada juga ketenangan dan keteduhan, lautan kehidupan itu yang membuat kita nyaman. Tapi kalau boleh kita bertanya kepada diri kita sendiri, saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih pilih ada gelombang atau lautan teduh dan tenang? Halo? Yang mana yang lebih dipilih? Gelombang kehidupan atau teduh dan tenang? Ya dua-duanya lah Pak. Ayo betul. Tapi kalau boleh milih yang lebih baik yang mana? Atau sederhananya, saya tambahkan pertanyaan itu dengan kalimat penjelas. Biasanya yang kita tahu yang lebih mempertajam dan memperkokoh iman kita, lautan teduh atau gelombang kehidupan? Ya ban, nggak jelas ini jawabannya. Gelombang kehidupan. Jadi kalau boleh milih yang terbaik sebenarnya gelombang kehidupan itu yang terus mempertajam bahkan memperkokoh iman kita. Karena ketika gelombang kehidupan itu menerpa diri kita, pegangan kita tambah kencang, pegangan kita tambah kuat. Nah pertanyaannya megangnya kepada siapa? Nah nanti kita bicara iman kita itu kepada siapa? Sudah barang tentu kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Kalau ada orang berkata Yesus bukan Tuhan, salah. Alkitab dengan tegas berkata Yesus adalah Tuhan, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas itu. Jadi nggak usah pakai ayat-ayat yang lain, satu ayat itu sudah dengan jelas menegaskan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat bagi hidup kita. Kalau ada yang berkata Yesus bukan juru selamat, salah. Alkitabnya lain. Alkitabnya berbeda. Nah nanti kita bicara. Tapi sebelum ke situ, pegangannya kepada siapa? Kepada Tuhan, iya. Dan ternyata dengan kita terus berpegang kepada Tuhan, itu yang membuat kokoh. Itu yang membuat kita kuat. Tapi gelombang kehidupan itu ternyata menjadi variabel lain, berperan serta demi mengasah dan memperkokoh iman kita itu. Nah sekali lagi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau boleh milih secara jujur, kita nggak mau gelombang kehidupan itu, betul? Kita maunya lautan teduh, tetapi di bagian lain kita pengen iman kita bertumbuh. Nyambung nggak ini saudara? Pengennya lautan teduh, tapi imannya maunya bertumbuh. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kalau mau imannya bertumbuh, harusnya pilihnya lautan teduh lagi. Gimana maunya lautan teduh lagi? Ya gelombang. Fairnya kan begitu. Boleh dikecilkan suaranya? Bung David ini KKR-nya belum ada 5.000 jiwa, jadi masih ada 500 jiwa gitu. Jadi suaranya biar tidak terlalu kencang, biar gak pengang telinga kita. Baik. Nah, sampai di mana tadi lupa kan? Gelombang itu yang membuat iman kita bertumbuh. Nah, enggak fair, enggak nyambung, enggak make sense, enggak klop gitu. Kalau kita maunya bertumbuh tapi gelombangnya enggak ada gitu. Terus nyaman, tenang. Nah, justru biasanya dengan lautan teduh dan tenang kita tertidur lelap. Betul? Kisah Yunus membuktikan itu, dengan lautan teduh membuat dia tidur nyaman gitu. Bahkan ketika gelombang hidup menerpa, gelombang lautan menerpa kapalnya Yunus itu, kok dia tetap tenang gitu. Berarti ada yang salah di situ.
Nah betul, ternyata ada yang salah dalam pengertian Yunus dan disadarkan Tuhan lewat orang lain. Lalu dia harus mengikuti perjalanan seperti yang Tuhan kehendaki, diceburin ke laut. Diceburin ke laut pun belum sadar, setelah dia sampai ke darat, dia berdialog dengan Tuhan, baru dia sadar ada yang salah dalam dirinya. Dan even ada gelombang laut pun kadang kala sama seperti kita, belum tentu kita bertumbuh loh imannya, belum tentu loh kesadaran kita itu sampai kepada kesadaran yang diharapkan. Apalagi gak ada gelombang, betapa kesadaran itu tidak sampai kepada apa yang diharapkan oleh Tuhan. Sadar. Ada gak orang yang istilah kita itu pelor, nempel molor. Mau apapun yang terjadi, mau badai gelombang menerpa hidupnya, dia tetap bisa tidur dengan nyenyak gitu. Nah di bagian tertentu itu kasih karunia dan anugerah. Tapi di bagian kita yang lain yaitu pertumbuhan iman. Kalau pelor, nempel molor dan tidak membuat kita sadar, ada yang salah dalam diri kita. Ada yang menyimpang. Pasti kenyamanan jiwa kita sudah tergantung kepada yang lain. Kenyamanan jiwa kita sudah bergantung kepada hal-hal yang saya yakin. Ya. Kalau pakai istilah duniawi begitu kayaknya nggak enak gitu ya. Tapi ya sebenarnya sudah mengarah kepada hal yang duniawi karena kita sudah lupa ketika Tuhan menegur dan mengingatkan kita, kita sudah tidak menganggap itu sebagai teguran, tidak menganggap itu sebagai peringatan. Kenapa? Karena kenyamanan jiwa kita sudah terlanjur duniawi dan sangat duniawi, sehingga ketika teguran Tuhan sampai dalam kehidupan kita, kita pun tidak merasa itu sebagai sebuah teguran. Biasa saja. Bahkan gelombang hidup kita anggap itu mah bukan teguran Tuhan. Ya sudah, itu mah kita anggap sebagai peristiwa hidup yang wajar-wajar saja. Ya sudah, kita jalani hidup seperti biasa dan seperti apa adanya. Dan tidak mengubah tabiat kita, tidak mengubah pertumbuhan iman kita kepada pertumbuhan iman sesuai yang Tuhan kehendaki. Kenyamanan jiwa kita sudah melekat kepada apa yang dianggap nyaman bagi dunia ini. Nah, sekarang jujur saya mau bertanya kepada saudara yang kedua ini. Paling tidak ini pertanyaan sederhana dan pertanyaan umum yang sebenarnya kita mudah menjawabnya. Kalau kita mau jujur, kita lebih pilih nyaman seperti yang dunia tawarkan atau nyaman seperti yang Tuhan tawarkan. Nyaman dunia tawarkan dan nyaman yang Tuhan tawarkan, lebih pilih yang mana? Halo? Nyaman yang Tuhan tawarkan pasti, betul kan ya? Nyaman yang Tuhan tawarkan itu apa? Semua masalah selesai? Halo? Sampai hari ini masalah selesai nggak? Masih punya masalah nggak? Coba lihat kanan kirimu, tanya sama mereka, Pak masih punya masalah nggak Pak? Masih punya masalah nggak Bu? Masih punya masalah? Masih. Terus yang kedua, duit banyak. Halo? Sampai hari ini duit banyak? Enggak Pak, enjot-jotan maka dalam naik turun Pak gitu kan. Sama seperti gereja kita ini, naik turun dan Tuhan izinkan kita tetap bisa berjalan. Itu tadi kalau bukan karena iman nggak mungkin. Saudara bisa lihat tiap minggu persembahannya berapa. Saya yakin ibu-ibu yang ngitung di belakang tahu berapa persembahnya tiap minggu itu. Waduh kalau ngitung persembahannya, itu jantung kayaknya mau copot gitu. Aduh Tuhan, ini minggu depan masih mungkin nggak, bulan depan masih mungkin. Faktanya hari ini kita masih bisa menyelenggarakan ibadah ini. Amin. Tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyaman dunia harusnya uang ada banyak, betul? Gereja ini tercukupi semuanya dan faktanya gereja ini tercukupi dengan caranya Tuhan. Tapi kalau caranya dengan uang penuh, uang banyak, ternyata bukan itu cara Tuhan. Tapi cara dunia kan berkata seperti itu, banyak uang, wah nyaman, tenang batin kita. Dan kita selalu pilih itu. Dan kenyamanan dunia itu mengarahkan diri kita kepada hal yang kita tahu memang iya, daging kita membutuhkan itu. Dan itu yang membuat Tuhan rasanya sulit menembus batin kita untuk menyadarkan kita dan mengingatkan kita, ini salah loh. Kenapa? Karena kita merasa sudah, nyaman, semua urusan udah selesai kok. Semua urusan sudah diatasi kok.
Uang banyak, nggak ada masalah. Betul? Dihormati. Ayo. Pengen dihormati saudara? Pengen dong? Ya kan? Suami pengen dihormati istri? Pengen? Kak Bobi pengen? Pengen? Istri pengen dimengerti suami? Pengen bu? Itu bagian dari dihormati. Karena dimengerti perasaannya. Tapi ada kalanya kita menemukan penghormatan itu bisa jadi enggak. Kadang-kala bisa, waduh selisih paham dan lalu kemudian gitu kan. Ini keluarganya nggak ada di sini, keluarganya yang ada di jauh sana gitu, nggak ada di sini. Keluarga di sini selalu akur, rukun dan penuh dengan kasih mesra. Amin. Iya. Dihormati dan sebutkan hal-hal yang lain yang kita tahu sebenarnya. Tak ubahnya sama seperti yang orang lain tawarkan, dunia tawarkan. Tuhan juga lalu tidak melarang kita menikmati itu. Tidak, iya. Tuhan mengizinkan kita menikmati itu. Tetapi apakah itu segalanya? Faktanya tidak. Ada banyak hal yang bertentangan dengan ini semua yang justru ternyata adalah kenyamanan jiwa kita yang sejati. Amin. Kadangkala penuh persoalan, kadangkala tidak punya uang, kadangkala kita tidak menemukan penghormatan itu, tetapi justru itu yang menyamankan jiwa kita. Katakan amin. Dan itu yang membentuk iman kita semakin bertumbuh. Nah, gereja ini menjadi kesaksian hidup kita itu. Kita tahu kok prosesnya semuanya. Terbuka di depan mata kita tahu. Betapa tidak mudah, tidak dihormati, tidak menemukan. Aduh saudara, kalau saya ingat ketika pertama gereja ini dimandirikan, punya tempat kita enggak punya. Satu-satunya wilayah yang enggak punya tempat untuk menyelenggarakan ibadah. Di mana kita? Oh bisa, iya Zoom, iya betul bisa saja gitu. Ya udah di rumah aja, iya betul. Bisa saja, bisa. Tapi kalau kita ingat peristiwa itu, kita menjadi sadar betapa Tuhan itu betul-betul mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Karena ada beberapa komunitas yang membutuhkan, ketika itu anak muda kita juga lagi gregetnya kuat gitu. Waduh di mana ya? Kalau hanya mengingat bahwa kita adalah wilayah satu-satunya yang tidak punya tempat dan mengikuti kata daging, kenyamanan yang ditawarkan dunia itu rasanya nggak usah, udah ngapain capek-capek. Udah lagi itu masa Covid, betul? Masa yang sulit yang tidak bisa kita sembarangan keluar ngurusin ini itu. Tapi saya teringat ada satu ibu yang sampai hari ini saya tidak lupa namanya. Saya dan istri saya cukup dekat juga dengan beliau akhirnya. Saya telepon sama beliau, Ibu Diana namanya. Kalau saudara tahu ada gedung di Jalan Arjuna, ya di pinggir tol itu. Ada gedung 5 lantai gitu yang kosong waktu itu. Dan beliau memang karena Covid kondisinya sulit, itu gedung juga kosong, hanya satu ruangan saja. Saya telepon sama beliau, Bu maaf, kami satu-satunya wilayah yang tidak punya tempat. Boleh nggak kami pinjam ruangan, satu saja ruangan untuk kami bisa live streaming. Karena ada banyak komunitas, bukan banyak, ada beberapa komunitas yang paling tidak membutuhkan ruangan dan tempat. Setidaknya ibadah umum juga lah Bu. Karena momennya kita tidak memungkinkan, kalau Zoom juga ada beberapa kendala ketika kita harus melakukan itu. Karena ketika pertama enggak punya kita, akun Zoom yang berbayar belum punya kita, enggak tahu saudara, betul-betul buta. Lalu kemudian waktu saya telepon ibu itu lalu ngomong begini, oh silahkan Pak. Kalimat yang membuat saya terkejut, pilih saja ruangannya, mana Bapak tunjuk, silakan pakai. Coba bayangkan, tadinya berpikir waduh gak mungkin gimana ini, saya juga gak enak. Dan akhirnya kita bisa menyelenggarakan ibadah live streaming di tempat itu. Satu ruangan, bahkan satu ruangan yang itu merupakan ditembus gitu. 2 ruangan dibobol akhirnya dijadikan satu dan kita bisa live streaming ibadah di situ. Dan ketika tempat itu sudah tidak bisa lagi, kita bingung mau pindah kemana ini. Peralatan juga sudah ada, kita mau pindahkan kemana? Rumah saya enggak mungkin, kecilnya bukan main. Dan waktu itu betul-betul enggak muat. Tuhan izinkan kita punya satu tempat. Bukan punya, kita sewa akhirnya di daerah Meruya. Saya yakin, saudara yang pernah ke sana tahu. Sempit banget, ruangannya juga kecil. Ketika kita offline saja, ya paling muat 70. Itu pun 70 dengan
Terpaksa kalau itu 70 dengan 2 lantai. Itu pun kalau datang juga nggak sampai 70, maksimum segitulah karena COVID. Dan setelah itu pun kita bingung kemana. Dan ternyata Tuhan tunjukkan ini menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk melatih pertumbuhan iman kita. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kenyamanan yang seperti dunia tawarkan, kenyamanan jiwa kita, maka tidak mungkin kita akan bisa mengalami peristiwa seindah seperti yang kita alami hingga hari ini. Tapi karena kita berjuang untuk memilih bukan kenyamanan itu, tetapi kenyamanan sesuai kehendak Tuhan, kita bisa mengalami peristiwa yang indah, yang melatih pertumbuhan iman kita, menjadi iman yang semakin kuat dan kokoh. Tidak rugi kita pernah mengalami ini semua. Amin. Dan tidak akan pernah menyesal kita pernah mengalami ini semua. Karena justru di gelombang yang berat itu, gelombang yang datang bertubi-tubi itu baru urusan masalah tempat, belum friksi dan konflik yang juga harus saya secara pribadi alami. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Setengah masa dari kehidupan saya itu tenggelam di kehidupan saya ketika melayani di gereja yang lama itu. Hampir setengah masa usia hidup saya. Usia saya kurang lebih 45 tahun lah. Ketika peristiwa itu terjadi. 25 tahun lebih. Supaya lebih dramatis begitu ya. 1/4 abad masa waktu hidup saya untuk saya abdikan demi pelayanan di sana. Tapi peristiwa yang memedihkan dan memahitkan harus kami, saya dan istri serta keluarga alami. Itu bukan keluarga saya, istri dan anak-anak, keluarga besar kami. Hampir seluruh keluarga besar saya dan keluarga besar istri saya khususnya. Keluarga besar kami itu melayani di GSKI Rehoboth itu. Dan kami harus mengalami peristiwa yang tidak mudah. Dan itu pertarungan iman. Ketika saya berbicara seperti ini bukan dalam rangka membangkit-bangkit, tidak gitu. Tapi saya ingin menjelaskan betapa tidak mudah perjalanan iman yang harus kita lalui. Ngurusin tempat, ngurusin ini itu, tetek bengek dan lain sebagainya. Belum berkonflik, belum urusan Polda, belum urusan pengacara dan lain sebagainya. Harus saya survive untuk itu. Harus kami berdua survive untuk itu, saya dan istri dan juga anak-anak. Tiap malam kami hanya selalu berdoa dan kita saling mengingatkan. Hanya Tuhan kekuatan kita. Hanya Tuhan kekuatan kita. Dan itu yang melatih kita untuk tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, mau pilih yang mana kita? Mau pilih yang mana? Pilihan ada di tangan kita. Tapi ingat baik-baik. 1 Korintus 10 ayat 31 mengingatkan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. Ini menyatukan semua perjuangan yang kita lakukan. Karena kalau bicara perjuangan hidup, ya, di ibadah karyawan kemarin saya mengingatkan kepada jemaat bahwa ada 2 perjuangan kita. Yang pertama adalah perjuangan untuk membuktikan, ya, keselamatan kita hingga akhir hayat kita. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan menggunakan kata ergon di situ. Kerja, betul-betul kerja di situ menggunakan kata ergon. Kerjakan keselamatanmu. Tapi yang kedua, menurut 2 Tesalonika 5 ayat 10 itu adalah pekerjaan untuk mencari makan, memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain kita harus membuktikan iman dan keselamatan kita, betul? Mengerjakan keselamatan kita. Di sisi lain kita harus kerja supaya kita bisa makan di hidup ini. Kan ada 2 perjuangan kita, betul saudara? Tidak ada yang lain sebenarnya. Tapi 1 Korintus 10 ayat 31 menyatukan itu. Bahwa kedua-duanya ini adalah sebenarnya perjuangan apa? Iman. Perjuangan untuk membuktikan siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Dengan jelas Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Jemaat yang kala itu menjadi barometer kota-kota di Yunani. Korintus itu adalah kota
yang sudah cukup maju, ya. Bahkan bisa dibilang lebih maju dari Athena. Athena itu pusat peribadatan orang-orang Yunani. Kalau boleh menggunakan istilah sekarang, Athena itu ibu kota pemerintahan, Korintus itu ibu kota perdagangan. Gitu. Kalau Amerika itu kan Washington, ibu kota pemerintahan, betul ya. Dan New York itu ibu kota perdagangan. Dan Indonesia sekarang ibu kota pemerintahan akan dipindahkan ke mana? IKN. Jakarta tetap menjadi ibu kota perdagangan. Nah, Korintus itu ibu kota perdagangan, saudara. Yang hiruk pikuknya itu lebih dari sekedar kota-kota biasa yang lain. Nah, Rasul Paulus mengingatkan ini. Ingat baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain apa? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi menyatukan dua perjuangan itu. Hingga kita sadar bahwa perjuangan kita satu-satunya yang harus kita selesaikan adalah perjuangan apa? Iman. Karena betul hari ini kita tahu bagaimana cara makanmu, itulah imanmu. Betul saudara? Bagaimana caramu bekerja, itulah imanmu. Makanya ada yang namanya bank-bank atau perusahaan-perusahaan yang menambahkan label di belakang dari perusahaannya, yang menandakan agama apa yang mendominasi dari perusahaan itu. Betul? Akhirnya semua itu akan di label seperti itu. Dan gak usah ada label perusahaannya, kita pun tahu ini orang, oh ini orang ini imannya begini. Kalau pakai sarung, jenggotnya panjang, nah imannya begini nih, gitu kan. Kalau ini pakai salib, bawa Alkitab, nah ini imannya begini nih. Atau nggak pakai salib, nggak pakai Alkitab, tapi perilakunya begini, kita tahu nih, gaya hidupnya membuktikan imannya. Cara makannya gimana? Cara makannya begini kita tahu, dia Katolik. Ternyata bukan hanya orang Katolik yang begini, saudara. Ini ada bedanya, kalau begini ke kanan itu Katolik, tapi kalau begini kiri itu Ortodoks. Jadi teman-teman kita Ortodoks juga menggunakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Cara makan akan menunjukkan, itu baru cara makan ritualnya, belum yang lain. Yang satu doyan babi, udah doyan babi gak? Ada yang gak doyan? Ada. Yang dari kecil memang gak bisa makan gitu. Wah itu nyesel banget itu kalau dari kecil gak bisa makan babi. Habis ini kita makan babi hong. Wah gitu. Atau lomok-lomok kayak gitu ya. Wah udah langsung tahu itu. Gak mungkin halak kita gak makan yang namanya itu. Kecuali parmalin. Parmalin malah gak makan ya. Sudah tahu parmalin itu agama suku orang Batak. Justru mereka gak makan loh. Ngerokok pun enggak loh. Tapi kalau pendeta yang dari itu gitu, sebelum khotbah gini dulu itu, itu ada itu pendeta dari gereja itulah gitu kan ya. Bahkan ada supaya yakin ketika khotbah, agak tambah dikit lah itu tua, gitu kan. Ada yang begitu, ada lah itu kan, ada, pasti ada itu gitu kan, walaupun tidak semuanya. Nah, kita tahu jadi menunjukkan seperti itulah kualitas imannya. Kita bisa melihat kok itu. Cara makan kita dan apa yang kita makan, cara hidup kita, cara kita berkeluarga, cara kita berumah tangga, cara kita bekerja, cara kita bergaul, beraktivitas, itu sebenarnya menunjukkan iman kita. Even ada orang ateis berkata, aku tidak percaya Tuhan, itu pun membuktikan imannya, betul? Itulah iman dia, tidak percaya akan adanya Tuhan. Itu iman tetap. Jangan dibilang mereka tidak beriman, itulah iman mereka. Dan Rasul Paulus mengingatkan itu, hei jemaat Korintus, jemaat yang riskan ini secara pengaruh, perhatikan baik-baik. Kalau kamu enggak memperhatikan bagaimana cara kamu makan, bagaimana cara kamu minum, cara kamu bekerja, cara itu bukan hanya ritualnya ya. Tetapi untuk apa engkau melakukan itu semua, hati-hati, maka menyimpang pasti, bukan iman kepada Tuhan yang kau lakukan. Tapi iman kepada apa yang kau ingini saja. Oleh sebab itu, apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Doksa, kata kemuliaan di situ menggunakan kata doksa. Nah biasanya kalau di ibadah-ibadah gereja lama itu ada yang namanya istilah doksologi. Jadi sebelum ibadah dimulai ada yang namanya doksologi. Ya, ritual memuliakan Tuhan dengan syair-syair dan pujian, ya, atau kanon biasanya berjawaban begitu untuk menaikkan pujian pengagungan akan nama Tuhan. Nah kalau hanya itu gampang, latih saja gitu. Latih saja paduan suara, latih pecah suara 1, 2, 3 dengan mudah. Apalagi orang Kristen itu lahir oek gitu, ada 5 bayi oek gitu. Itu udah langsung bisa pecah suara sejak dari lahir gitu ya. Kalau bisa pecah suara, itu Kristen itu pasti. Lahir bisa suara 1, 2, 3. Orang Kristen bisa dengan mudah kalau hanya nyanyi. Tapi faktanya bukan hanya nyanyi, tetapi bagaimana kehidupan kita ini. Ya, langkah hidup kita, gerak batin kita, perilaku, sikap dan tabiat kita adalah sikap, perilaku dan tabiat yang mencerminkan betapa semuanya itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ditinggikan. Artinya apa? Tuhan mendapat tahta di kehidupan kita. Adakah Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita atau sebenarnya aku kita? Nah perjuangan iman yang pertama yang paling harus kita perhatikan adalah itu tadi. Sungguhkah kita membangun tahta bagi Tuhan atas hidup kita? Ayo. Perjuangan iman sebenarnya bukan hanya sekedar masalah memindahkan gunung, sakit sembuh. Kalau hanya itu enggak usah pakai Tuhan pun bisa. Betul? Tapi kalau perjuangan iman kita adalah sungguh mengarah kepada Tuhan, perjuangannya adalah membangun tahta bagi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bahasa sederhananya, menggeser aku dan ego kita dan menggantikannya dengan Tuhan. Amin. Jadi perjuangan iman kita yang paling sulit untuk kita selesaikan sebenarnya adalah menggeser ego dan aku kita dan menggantikannya dengan Tuhan. Ayo, selama ini yang mau kita raih dan mau kita kejar, itu tadi kalau hanya pakai dukun kan, pengen sembuhnya kita, pengen kayanya kita, pengen cepat laku di pasarannya kita, pengen dapat pekerjaannya kita, kan itu betul saudara. Tapi kalau Tuhan yang bertahta, kita bisa berani bukan hanya berkata sama seperti Kristus membuktikan itu, Thy will be done. Akhirnya kita berani menolak kenyamanan dunia. Aku enggak mau pilih itu, enggak apa-apa, enggak nyaman, tapi ini baik bagiku. Ini yang melatih imanku dan membentuk imanku semakin kuat dan kokoh. Dan enggak masalah, enggak nyaman, enggak apa-apa. Toh ada banyak orang yang jauh lebih tidak nyaman kok dibanding kita. Kok mereka bisa loh, bahkan bisa jauh lebih bahagia rasanya. Nah perjuangan iman yang pertama adalah menggeser ego kita dan menggantikan ego itu dengan Tuhan yang bertahta dan berkuasa dalam hidup kita. Dan ketika kursi kerajaan itu kita serahkan kepada Tuhan, gampang saudara? Enggak. Sulitnya bukan main. Ketika ego sudah bertahta dan berkuasa, rasanya kita pengen merenggut semuanya hanya bagi kita, apapun itu. Nah ketika kita masih memposisikan diri sebagai raja dalam hidup kita, bahkan juga bagi sesama, bagi orang lain. Kadang-kadang kan ada orang yang bersikap seperti itu, betul saudara kan? Rasa lebih berkuasa, lebih hebat, lalu orang lain disingkirkan. Akhirnya keberimanan kita, sekalipun kita beragama, sebenarnya bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri menanggalkan tahta keilahiannya itu, turun ke dunia, mati sebagai manusia yang hina demi menyelamatkan kita. Lah kok kita mau ongkang-ongkang kaki menggantikan Yesus yang duduk di tahta itu, dan kita yang berkuasa, betapa kurang ajar kita. Nah itulah sebabnya perjuangan iman terberat, dan yang pertama yang harus kita selesaikan adalah menggeser ego kita. Ayo gantikan. Gak mudah memang, gak mudah. Sering-seringlah ngelus dada saudara. Aduh, biar kita ingat gitu.
sadar bahwa yang berkuasa itu siapa? Tuhan, bukan kita. Bagi kemuliaan Allah. Dan setelah kita tahu bahwa Allah yang berkuasa, yang kedua, perjuangan iman yang kedua adalah kalau Allah yang bertata, kehendak siapa yang harusnya kita penuhi, saudara? Halo? Kehendak Tuhan. Betapa seringkali hanya kehendak kita yang kita mau penuhkan itu tadi. Kita ke dukun ya saya yakin lah di sini udah nggak ada lah yang dukun-dukun gitu. Nggak ada kan? Amin? Nggak ada lah, sudah nggak ada itu. Gitu udah nggak ada lah kan? Pakai jampe-jampe, usim salabim gitu. Abrakadabra, abrakadabra itu dari bahasa Ibrani saudara sebenarnya. Abrakadabra. Jadi aku berkata maka ada, dabar dari kata dabar itu berfirman. Aku berfirman maka itu ada. Sebenarnya kata ini diambil dari proses penciptaan. Ketika Tuhan dabar Elohim itu Tuhan berfirman. Jadi kalau Tuhan berfirman pasti jadi ya. Kalau kita berfirman, belum tentu jadi dong saudara. Halo. Nah sekarang kalau kita tahu Tuhan adalah pusat dari keberimanan kita, ya nurut apa kata Tuhan dong. Halo. Amin. Nurut. Nurut atau urut? Nurut. Setelah nurut, diurutkan. Bukan urut ini ya, diurutkan itu. Apa kata Tuhan, bagaimana kita melewati, bagaimana kita menjalaninya. Dan sudah dengan mudah loh. Ayo sekarang, siapa yang punya alasan, waduh udah gak bisa baca Alkitab. Alkitab sudah dengan mudah kita baca loh. Ayo, Pak Abi waktu itu ngingetin. Makanya Pak saya gak mau pakai itu Pak, biar saya rajin. Saya pakai Alkitab yang gede, oke boleh pakai Alkitab gede. Tapi sekarang sudah dimudahkan loh. Semua tertulis di dalam gadget kita. Masih malas ya memang keterlaluan kita. Kita masih tetap pengen menjadi Tuhan. Kita masih tetap pengen menjadi raja dan bertahta di hidup kita ini. Padahal kita sering nyanyi. Ku telah mati, bangkit lagi gitu kan. Padahal kan udah ku telah mati. Ku telah mati apa? Dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Apa? Kamel boleh naik dong Kamel. Musik boleh naik, bentar lagi selesai kok. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Lalu apa? Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Lalu ini kalimatnya tadi yang saya jelaskan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Wah, itu indah banget saudara. Ayo bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan my past, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Apa saudara? Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu tadi saya sudah jelaskan. Tuhan sudah meletakkan dirinya ya menjadi korban sembelihan gitu kan. Untuk menebus kita, dan dia menebusnya bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, betul? Tapi dengan nyawanya sendiri. Lalu kita mau ongkang-ongkang kaki, mau jadi raja sendiri atas hidup kita. Siapa kita? Siapa kita? Dan terkadang kita gagal. Dan gagal lagi. Dan gagal lagi. Iya betul. Tapi ayo terus tadi. Untuk yang ini bangkit lagi, betul. Bangkit untuk
menebus setiap kesalahan dan kegagalan yang pernah kita lakukan. Jangan bangkit lagi demi bertata, bercokol dan berkuasa atas hidup kita. Karena sudah tidak ada lagi kuasa pada diri kita untuk menganggap hidup ini sebagai milik kita sendiri. Karena Rasul Paulus dalam Galatia mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam iman kepada siapa? Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk siapa? Untuk kita. Jadi artinya hidup kita sudah bukan milik kita sendiri. Hidupku sudah bukan milikku sendiri, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang ini, Galatia 5 ayat 20 itu, dengan jelas dan dengan tegas. Gak ada cara lain selain berkata, siap, iya. Sering kan kita menggunakan istilah itu, mau di WhatsApp, ya, di WA, atau kalau ketemu teman-teman gitu, kalau kita bersedia melakukan apa yang dia sarankan, siap, ya, kita mau ikuti kata komandan kita. Amin saudara. Nah, untuk mengakhiri kisah ini, kisah yang diceritakan dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk ayo berkomitmen. Tidak ada kata lain. Saudara mau pilih apa lagi sih? Mau cari apa lagi? Coba. Mau cari kesenangan dunia macam apa lagi? Dan kita tahu itu semua menipu. Dan mari kita kembali kepada kodrat ilahi kita. Ini pilihan kita. Tidak ada pilihan yang lain. Imanku hanya kepada Yesus Kristus, Putra Allah itu yang telah mati, turun ke dunia mati, mengorbankan dirinya bagi keselamatan jiwa kita. Apatah lagi kita yang bukan siapa-siapa ini. Betapa kita harus rela mengorbankan diri kita demi, gak usah muluk-muluk, keselamatan diri kita terlebih dahulu. Dan dengan sendirinya tangan kita tentu ingin merangkul orang lain untuk juga bisa kita selamatkan bersama-sama. Meraih kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan Tuhan, Pak Janto dan Pastor Bobby. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia Dan tak berarti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti ku telah mati. Oh, haleluya, ku
cara hidupku yang lama. Layakan setiap kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus-Mu Tuhan, dan mampukan kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, seperti pengorbanan-Mu yang Kau tunjukkan dan teladankan bagi kami. Biar kami dengan tulus membuktikan pengorbanan kami bagi pekerjaan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu, dan bagi keselamatan jiwa kami. Tolong kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu menyambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan benar, dengan hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Pimpin Tuhan perjamuan kudus ini dalam kasih dan anugerah-Mu, dan pimpin kehidupan kami agar seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Menjadikan Kau Raja bagi hidup kami dan penguasa atas hidup kami. Dan kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, seturut firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara dikasih Tuhan. Salibnya selama mulia. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dosaku disuci oleh darah Yesus. Angkat roti dan anggur tinggi di atas kepala.
Bapa, yang kami harapkan adalah berkat-Mu atas roti dan anggur perjamuan kudus ini. Sehingga roti dan anggur perjamuan kudus ini menjadi alat berkat, alat mukjizat bagi kehidupan kami. Bahkan perkenan Tuhan untuk membuat kami sadar betapa mahal karya Kristus bagi keselamatan jiwa kami. Betapa mahal karya Kristus bagi keselamatan hidup kami. Ajari kami mensyukuri roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan benar dan menikmatinya dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan kedua tanganmu dan angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu sudah percaya bahwa roti ini adalah perlambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi keselamatan jiwa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian percaya bahwa anggur ini menjadi perlambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukurlah. Terima kasih oh Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat keagungan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Oh, ampuni kami Tuhan jika selama ini kami melanggar ketetapan-Mu, jauh dari kehendak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Betapa bersyukur kasih karunia-Mu masih berlaku atas hidup kami. Oh, haleluya. We praise Thy name, O Lord. Kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Hallelujah.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tak lepas-lepasnya sungguh hati kami, lidah, bibir dan mulut kami mengucapkan rasa syukur. Terima kasih untuk kebaikan yang masih terus berlaku atas hidup kami. Bahkan hingga selama-lamanya kami rindu Tuhan, biar kebaikan-Mu saja yang menuntun langkah hidup kami. Kasih-Mu yang terus menaungi hidup kami, biar bukan yang lain. Karena kami tahu yang lain menipu dan tidak membuat kami sadar betapa indah hidup dalam pernaungan kasih Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan betapa bersyukur kami memiliki iman yang teguh dan kuat dan kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Indah kami memiliki iman yang seperti itu Tuhan. Dan itu yang membuat kami merasa tidak akan pernah rugi ketika kami mati nanti. Kami berjumpa dengan kekasih jiwa kami. Kami berjumpa dengan kekasih jiwa kami. Juru Selamat kami yang hidup. Allah, seru sekalian Allah. Tuhan yang sudah merelakan diri berkorban nyawa, bertaruh nyawa bagi keselamatan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Biar jangan ada yang lain selain Engkau Tuhan. Yang menjadi panutan bagi hidup kami. Terima kasih, tolong kami menjalani hidup ini agar hidup seturut dengan perkenan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, setiap pergumulan umat-Mu kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong umat-Mu dan kami percaya Tuhan pasti tolong setiap kami yang berharap hanya kepada pertolongan tangan kuasa Tuhan. Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang setia dan menyertai langkah hidup kami hingga selama-lamanya. Kami bawa serta anak-anak kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Masa muda mereka biar sungguh menjadi baru dan berkenan di hadapan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Hidup menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hayat mereka. Berprestasi dan memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang hidup dan sepanjang umur mereka. Tolong kami menjadi orang tua yang berkenan di hadapan, menjadi orang tua yang patut diteladani. Membuat mereka tidak hanya takut kepada kami, tetapi lebih dari itu takut kepada Tuhan. Biar hormat mereka bukan hanya hormat kepada manusia, namun hormat kepada Tuhan. Dan begitu pula kami, biar hormat kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dengan penuh syukur kami sudah menerima berkat firman dan kebenaran-Mu. Dan menyambut roti dan anggur perjamuan kudus-Mu. Dan dengan penuh syukur kami menikmatinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Makasih buat apa yang telah kita lakukan untuk perjamuan kudusnya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu kembali dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu Tuhan. Ajari kami satu hal, yaitu mencintai Engkau lebih dari siapapun dan apapun. Terima kasih untuk teguran-Mu, nasihat-Mu, dan ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap memberi dengan hati yang tulus Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mulia kami berdoa. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di
dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa hal pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Menday Fellowship hari Senin tanggal 3 Juli 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam. Pembicara Bapak Carly Toindo dengan tema pelayanan yang memberdayakan umat. Bapak Ibu bisa ikut, nanti linknya akan dibagikan. Yang kedua, ibadah rumah kita hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema manusia itu makhluk apa. Tema yang sangat menarik dan narasumber kita yaitu Gembala Sidang kita Pastor Andreas Agus. Dan setiap hari Jumat ini tanggal 7 Juli ada doa pukul 10.30 di tempat ini dan ibadah karyawan pukul 12 siang dengan tema kekuatan sejati. Pembicara Gembala Sidang kita Pastor Andreas Agus. Dan untuk ibadah minggu depan tanggal 9 Juli 2023 pembicaranya Bapak Pastor Bobby Chandra. Dan setiap ibadah raya juga ada ibadah remaja. Jadi Bapak Ibu yang bisa membawakan anak-anaknya untuk bisa mengikuti ibadah remaja. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa melakukan seperti iman yang Kau ajarkan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Agus pada hari ini, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua ya Bapa. Mari saudara-saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.